Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familia Siwi dengan NIM 218103344145 dari kelas manajemen pemasaran BGK. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai public relation yang berkaitan dengan mata kuliah public relation. Public relation atau hubungan masyarakat yang sering kita sebut sebagai humas adalah bidang dalam komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan positif serta menguntungkan antara individu, organisasi, atau perusahaan dengan masyarakat luas, media, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Public relation melibatkan strategi komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi pandangan publik, untuk membangun dan memelihara citra yang positif. Seorang PR atau seorang profesional PR itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi, kemudian mengedukasi, meyakinkan untuk mendapatkan dukungan atau menarik minat masyarakat terhadap suatu hal atau situasi sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan menerima hal tersebut. Kemudian tujuan dari public relation yaitu untuk membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan yang positif antara sebuah organisasi atau perusahaan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian menyampaikan pemahaman untuk memperoleh dukungan terhadap visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Kemudian membangun reputasi yang positif di mata publik. Juga untuk mengelola krisis atau mengatasi situasi yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Kemudian di sini juga ada untuk meningkatkan kesadaran dan pengenalan merek atau produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup humas dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup internal dan ruang lingkup eksternal. Di sini humas internal berkaitan dengan komunikasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Seorang humas bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut, seperti karyawan atau anggota tim. Mereka membantu memastikan bahwa semua orang di dalam organisasi memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan karakteristik dari sebuah perusahaan itu. Di sini public relation internal berfokus pada memelihara hubungan yang baik di dalam sebuah organisasi yang merupakan fondasi yang penting untuk kesuksesan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Kemudian ada lingkup eksternal di mana public relation melibatkan berbagai kegiatan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Ruang lingkup internal dari public relation mencakup berbagai aspek yang penting untuk memelihara hubungan baik di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu dengan menjaga hubungan dengan para pekerja, di mana para pekerja memiliki peran dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk menjalin hubungan yang baik sehingga para pekerja dapat memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan para pemegang saham, yaitu di sini penting untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan para pemegang saham karena mereka memiliki peran yang vital dalam menjaga keberlangsungan perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada hubungan dengan para buruh, di mana dalam ruang lingkup humas, seorang PR atau humas bertugas untuk memelihara hubungan yang harmonis antara manajemen dan para buruh, di mana tugas ini melibatkan pencegahan kesalahpahaman serta memastikan terjalinnya hubungan yang baik antara atasan dan karyawan. Kemudian selanjutnya ada hubungan dengan para manajer, di mana para manajer memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Oleh karena itu,
penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan para manajer ini. Dalam hal ini, humas berperan untuk memberikan dukungan seperti tunjangan jabatan atau menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian yang terakhir ada hubungan sesama manusia atau human relation, di mana menciptakan ikatan yang kuat antar individu dalam sebuah organisasi itu dapat meningkatkan kerja sama tim dan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup eksternal dari public relation yang melibatkan berbagai kegiatan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Yang pertama ada pers relation yang melibatkan kegiatan seperti mengirimkan reels pers, kemudian mengadakan konversi pers, wawancara pers, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa pesan perusahaan tersampaikan dengan baik kepada media. Kemudian yang kedua ada government relation, di mana penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah. Karena banyak kepentingan organisasi yang terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Di sini salah satu cara adalah dengan mendukung kegiatan pemerintah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah community relation atau hubungan dengan komunitas. Hubungan dengan komunitas melibatkan usaha untuk menjaga hubungan positif dengan masyarakat setempat melalui berbagai cara seperti memberikan beasiswa atau dukungan-dukungan kepada kegiatan komunitas-komunitas tertentu. Kemudian selanjutnya ada customer relation dan consumer relation atau hubungan dengan pelanggan dan hubungan dengan konsumen. Di sini pelanggan dan konsumen adalah aset terbesar yang menguntungkan perusahaan itu sendiri melalui berbagai komunikasi yang baik untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan para konsumen. Kemudian selanjutnya adalah spesialisasi dalam bidang public relation atau humas yang menghasilkan beberapa keahlian khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang berbeda, yaitu yang pertama ada publisitas, kemudian public affair, kemudian ada pemasaran, dan yang terakhir ada manajemen isu. Yang pertama ada publisitas yang memunculkan bidang khusus dalam industri humas yang dikenal sebagai media relation. Media relation berkaitan dengan upaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa umum, termasuk wartawan dan redaksi. Beberapa organisasi atau perusahaan menganggap hubungan yang baik dengan media massa sebagai faktor krusial dalam kemajuan usaha mereka. Sebagai contoh, perusahaan yang menyelenggarakan acara hiburan harus memiliki hubungan yang kuat dengan media massa agar dapat mempromosikan berbagai acara yang mereka selenggarakan. Selanjutnya adalah public affairs. Di sini mencakup 3 hal khusus. Yang pertama ada community relation yang fokus pada hubungan dengan masyarakat sekitar atau komunitas di sekitar perusahaan atau organisasi. Kemudian ada government relation yang berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan lembaga pemerintahan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memahami dan mematuhi regulasi pemerintah serta membangun kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah untuk mendukung kepentingan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu industry relation, di mana hubungan industri berkaitan dengan dinamika antar perusahaan dan kelompok buruh atau pekerja. Sejumlah perusahaan menekankan pentingnya aspek perburuhan ini karena banyaknya aktivitas perusahaan yang sangat bergantung pada kerjasama yang solid antar manajemen perusahaan dan tenaga kerjanya.
Kemudian selanjutnya spesialisasi humas dalam pemasaran atau marketing relation yang bertujuan untuk memahami atau memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan dengan menekankan komunikasi pemasaran. Perusahaan di sini memprioritaskan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan, yakni individu atau kelompok yang berinteraksi langsung dengan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya ada manajemen isu. Dari manajemen isu terbentuklah bidang riset komunikasi yang bertujuan untuk memahami pandangan dan opini publik terhadap organisasi atau produknya. Riset komunikasi ini difokuskan pada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pandangan masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan, serta untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap produk atau layanan yang disediakan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.